Bab 662. Tidak akan tidak mengakuimu. Kolden Ye tidak mengatakan apa-apa, matanya hitam seperti langit malam dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Di bawah tatapan ini, Audrey Han merasakan hatinya tenggelam perlahan. Dia tidak ingin mengatakannya, dia yang memaksanya untuk mengatakannya. Dia sudah mengatakannya, dia dengan jelas bilang kalau dia tidak akan marah, tetapi sekarang tatapannya tampak jelas kalau dia tidak mempercayainya sama sekali. Audrey Han kesal dan memelototinya dengan marah, mendorongnya menjauh dan berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, setelah berjalan kurang dari 2 langkah, pergelangan tangannya digenggam Kolden Ye lagi, dan dia menjadi marah, "Lepaskan aku." Tubuhnya yang tinggi langsung menggertaknya dan menekannya ke pintu. "Kenapa? Aku menunggumu di sini untuk waktu yang lama. Kamu malah bertemu laki-laki lain, dan tidak mengizinkan aku untuk cemburu." Audrey Han menjawab dengan lantang, "Kamu kan sudah berjanji untuk tidak marah. Apa aku ada berteriak padamu? Apakah aku ada memarahimu?" Kolden Ye menjawab dengan dingin. Audrey Han. Dia tertegun sejenak. Melihat tatapan dingin Kolden Ye saat ini, dia merasa sangat sedih di hatinya. Rasa bersalah yang muncul sebelumnya menghilang tanpa jejak saat ini, dan sisanya hanya penuh dengan rasa sedih dan kesal. Dia menggigit bibir bawahnya dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Setelah beberapa lama, dia menurunkan matanya seolah menerima nasibnya. "Ya, kamu tidak marah padaku atau berteriak padaku, aku yang munafik, oke. Aku sudah selesai berbicara. Bisakah aku masuk ke rumah?" Kolden Ye melihat wanita yang menunduk di depannya, dia merasa tak berdaya di hatinya. Padahal dia yang ditinggal, dia menunggunya seperti orang bodoh di depan pintu untuk waktu yang lama. Setelah mendengar kalau dia pergi ke supermarket untuk membeli barang, dia pun memberitahu orang-orang untuk memindahkan hadiah itu ke dalam rumah terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke supermarket untuk mencarinya. Pada akhirnya, orangnya tidak ketemu, dan dia memberitahunya kalau dia pergi ke rumah sakit. Dia malah pergi bertemu pria lain, dan pria itu adalah orang yang memiliki niat buruk terhadapnya. Kolden Ye menutup matanya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan erat. Sebelum Audrey Han mendorongnya, dia dapat mendengar suara Kolden Ye di telinganya. "Salahkan aku saja. Aku seharusnya tidak bersikap dingin padamu, aku mestinya tidak menunggumu di sini sebelumnya, dan aku mestinya jangan pergi ke supermarket untuk mencarimu seperti orang bodoh, padahal kamu sudah bilang kalau kamu akan segera kembali, khawatir sesuatu terjadi padamu lagi." Tangan yang awalnya mendorong dadanya berhenti, Audrey Han tetap linglung, bibirnya yang merah terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata. "Kamu ada pergi ke supermarket untuk mencariku?" Pria itu tidak menjawab. "Tapi, bukankah aku sudah mengatakan, memintamu untuk menungguku sebentar? Apakah menurutmu aku bisa tenang?" Audrey Han. Lupakan saja, buat apa dia marah padanya. Bahkan jika dia berbicara dengan dingin pada dirinya, itu karena dia peduli dan cemburu. Jika setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia masih tanpa ekspresi dan bahkan merasa tidak masalah, maka dia benar-benar akan marah. Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata sedikit kesal, lupakan saja, aku tidak ingin bertengkar denganmu, buat apa kamu menungguku?" "Hadiah." Suara pria itu tidak senang. "Hadiah apa?" Audrey Han sedikit bingung. Orang ini datang ke rumahnya untuk menunggunya sepulang kerja. Apa yang dia persiapkan untuk Glenn? "Kamu akan tahu ketika masuk." Kolden Ye meraih tangannya, berjalan langsung ke pintu, dan menekan kode dengan terampil. Audrey Han menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya lagi. "Apakah kamu membuka pintu saat aku pergi?" Aku ingat kata sandinya, tidak bisa lupa. Kaca. Pintu terbuka, Kolden Ye menarik Audrey Han ke dalam. Audrey Han masih kesal. Setelah masuk,
Dia membungkuk dan mengganti sepatunya di lorong, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk masuk, langkahnya berhenti, dan dia menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Apa yang telah terjadi? Apakah dia masuk ke tempat yang salah? Mengapa ada tumpukan mainan anak-anak di depannya, saking banyaknya sehingga penglihatannya menjadi buruk? Apa ini? Audrey Han terkejut. Golden Ye berjalan di belakangnya, masih diam. Audrey Han melihat barang-barang di depannya untuk waktu yang lama sebelum kembali sadar. Dia menoleh dan menatap Golden Ye. Ini hadiah yang baru saja kamu sebutkan. Jadi dia tiba-tiba datang dan menunggunya hanya untuk memberikan hadiah kepada Glenn. Namun, Glenn pergi keluar dengan Gita hari ini. Tatapan Golden Ye mendalam, melihat sekeliling, dan kemudian bertanya, anakku di mana? Audrey Han mengerutkan bibirnya, memelototinya, dan berkata, dia saja belum mengenalimu, jangan GR dulu. Selain itu, kamu membeli begitu banyak barang, dia mungkin tidak menyukainya. Mendengar itu, ekspresi Golden Ye sedikit berubah, dia menatap Audrey Han dan alisnya mengernyit. Tidak suka. Setelah bertanya, dia sepertinya bingung. Aku belum pernah bertemu dengannya, jadi aku tidak tahu hadiah apa yang dia suka. Kamu lupakan saja. Audrey Han menggelengkan kepalanya. Hadiahnya kita kesampingkan dulu. Kamu telah membeli begitu banyak barang dan menumpuknya di sini. Jalan saja susah. Golden Ye melihat tumpukan barang di depannya dan merasa kalau dia benar. Hadiah memenuhi ruang tamu sampai sulit untuk naik ke atas. Bibirnya bergerak, dan akhirnya dia berkata, bawa pergi setengah, dan tinggalkan setengah. Tinggalkan setengah. Mata Audrey Han melebar, buat apa kamu meninggalkan setengah? Ini adalah hadiah yang aku persiapkan dengan hati-hati untuk putraku. Jika dibawa pergi semua, nanti putraku buka hadiah apa ketika dia kembali. Audrey Han mendengar apa yang dia maksud. Apa dia berencana untuk tinggal di sini malam ini? Apa mungkin? Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dia masih merasa bahwa dia belum siap secara mental. Apa yang akan terjadi pada dua orang yang sangat mirip begitu mereka bertemu? Akankah Glenn dan Golden Ye saling terkejut pada tampang mereka masing-masing? Penjelasan macam apa yang harus dia jelaskan kepada keduanya saat itu? Sangat pusing. Dia sedang kesal, sedangkan Golden Ye sudah memanggil seseorang untuk membawa pergi hadiahnya, dan segera seorang anggota staf datang untuk memindahkan barang. Setelah memindah setengah dari hadiah-hadiah itu, udara di sekitarnya menjadi lebih segar. Setelah melihat barang-barang yang tersisa, dia berkata lagi kepada staf, bawa pergi setengah lagi, tinggalkan beberapa saja. Staf mendengarkan perintah Golden Ye, jadi setelah mendengar perintah Audrey Han, mereka pun melihat Golden Ye dan bertanya pendapatnya. Golden Ye memandang Audrey Han dan melihatnya mengedipkan matanya yang indah dan jernih menatapnya dengan tenang. Dengan tatapan ini, tenggorokan Golden Ye berguling, dan dia dengan tenang menegur, lakukan apa yang dia katakan. Ya, Tuan Muda Ye. Staf melangkah maju dan memindahkan setengah dari hadiah yang tersisa. Jadi hanya tersisa beberapa saja. Apakah kamu yakin ini tidak akan terlalu sedikit? Bagaimana jika anak aku tidak puas dan tidak ingin mengakuimu? Audrey Han. Jangan khawatir, dia tidak akan tidak mengakuimu. Bersambung.